Silakan pesanannya. Terima kasih. Jazakallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya penyakit. Bahkan dokter untuk mengobati dan berbagai macam jenis obat untuk mengobati penyakit-penyakit itu ada di dunia kedokteran. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis kulit, ada dokter spesialis kandungan, dan berbagai jenis dokter yang begitu banyak. Setiap hari orang berjubel untuk berobat karena fisiknya dalam keadaan sakit. Terkadang kita juga lupa bahwa di dalam hati kita juga ada penyakit. Penyakit dalam batin kita, penyakit dalam ruh kita. Sehingga Al-Quran mengungkapkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan saking kerasnya penyakit-penyakit itu, dia merasakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahuwa kal hijarah aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Penyakit-penyakit dalam hati kita, di antaranya ketika kita mulai, Al-Quran mengungkapkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, kita sudah mulai tidak bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita tidak menambah keimanan kita, bahkan kita lupakan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu menjadi obat dari setiap penyakit-penyakit. Ketika kita jauh dengan Allah, itulah yang disebut dengan penyakit. Ketika kita mulai salat kita malas, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika kita mulai setiap ibadah kita riya, ujub, takabur, ingin dilihat oleh orang, fi qulubihim maradun, itu ada penyakit. Bahkan yura'unan nas, dia ingin dilihat oleh orang. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan zikir-zikir yang sedikit, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ketika hati-hati kita jauh dengan Allah dan kita sulit untuk merasakan kenikmatan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, maka di sini ada yang namanya obat. Mudah-mudahan sedikit resep ini bermanfaat untuk kita semua. Resep yang pertama adalah tablet. Tawakal bikin lebih tenang. Tablet, tawakal bikin lebih tenang. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang dia dawamul luzu ilallah, tempat bergantung berharapnya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia beribadah kepada Allah dan dia hanya kepada Allah meminta perlindungan. Orang-orang yang dia tablet tawakal bikin lebih tenang adalah orang-orang yang senantiasa dia tidak berharap kepada dunia, terpangku kepada jabatan, sehingga menipu dia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil al muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'am wal has, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi pandangan manusia kecintaan kepada wanita, anak, harta benda, tahta, jabatan, semua yang dia miliki. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan tempat yang terbaik kembali kepada Allah. Yang kedua resepnya adalah suntik. Apa itu suntik? Selalu untuk isi kegiatan. Orang-orang yang dia ingin mengobati penyakit hatinya, dia harus melakukan positive activity. Dia harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dia menambah keimanan. Dia harus kumpul-kumpul dengan orang saleh. Dia harus ikut majlis ilmu. Dia harus dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan sembuhkan dari segala penyakitnya.
dan hindari kegiatan-kegiatan yang menguras iman-iman kita. Berkumpul dengan ahli maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, berkumpul dengan orang-orang yang justru menambah dan menguras hati kita menjadi berpenyakit. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, obatnya adalah kapsul. Konsultasikan apnya apapun, sulnya kesulitan kita. Kita punya problem, kita punya masalah, coba puskesmas, pusat kesehatan masalah, ngadu tuh sama Allah. Kita punya masalah, kita berserah kepada Allah. Kita punya masalah, kita meminta kepada Allah. Kita punya problem, terus kita mengadu kepada Allah. Sehingga kapsul, konsultasikan apnya apapun, sulnya kesulitan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, konsultasilah, dekatlah dengan orang-orang yang saleh. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa yang Allah muliakan, tablet, suntik, kapsul, selanjutnya ada sirup. Apa itu sirup? Siap rubah pergaulan. Kata Rasulullah, al-mar'u alladhi khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung bagaimana tuntunan teman dekatnya. Kalau ingin lihat siapa dia, maka lihat siapa yang jadi sahabatnya, siapa yang jadi temannya. Berkumpul dengan pandai besi, bau besi katanya. Berkumpul dengan tukang minyak wangi, bau minyak wangi. Berkumpul dengan ustadz, katanya bau ustadz ya. Artinya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, insya Allah sedikitnya kesolehan akan menimpa diri kita. Kemudian resepnya selain tablet, suntik, kapsul, sirup, kita harus diurut. Apa itu urut? Ubah rutinitas kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Apa yang kita lakukan untuk hari esok kita sudah rancang hari ini. Rutinitas kita dari mulai bangun sampai kita tidur kembali kita sudah planning. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, saya harus bangun jam 3 nih supaya saya bisa tahajud. Sudah tahajud, saya udah ba'da subuh saya mau baca Quran. Oh, jam 8, jam 9 saya berusaha untuk sholat duha. Oh, jam segini saya berusaha untuk melakukan ibadah di hadapan Allah. Di planning ibadahnya. Kemudian, ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan, obat yang selanjutnya adalah jamu. Jadilah dirimu. Jangan pernah jadi orang lain. Kita adalah diri kita dan tidak akan ada yang mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setiap obat tentunya tidak cukup obat, kita juga perlu istirahat. Apa itu istirahat? Istirahat, istighfar, terangi hati. Semakin kita beristighfar kepada Allah, fastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kita bertobat atas segala dosa maksiat yang kita lakukan. Ayyazima, kita berazam untuk tidak mengulanginya. Ayyuqli'a, kita berhenti dari maksiat itu. Ayyandama, kita menyesal dengan maksiat yang kita lakukan. Kita betul-betul berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yakin, insyaallah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita akan merasakan ketenangan, sedikit-sedikit kita akan sembuh dari penyakit hati kita. Semakin dekat dengan Allah, intinya semakin Allah akan sembuhkan dari penyakit hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, semoga resep tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan ketenangan batin kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, ya Rabbana, kami sering zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami tahu dosa, kami sering mengulangi dosa itu. Kami tahu maksiat, kami sering mengulangi kemaksiatan itu. Kami tahu salah, kami sering mengulangi kesalahan itu berulang-ulang, ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, condongkan hati kami, balikkan hati kami kepada ketaatan. Condongkan hati kami kepada agamamu, ya Rabb. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, condongkan hati kami ya Rabb kepada ketaatan dan jalan yang lurus.
Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan. Kalaupun dalam jiwa-jiwa kami ada penyakit, ya Rabb, maka sembuhkan penyakit dalam hati kami. Kalaupun hati kami gelap gulita, ya Rabb, maka berikan cahaya dan nur kepada kami. Kalaupun hati kami keras, ya Rabb, maka lembutkan hati-hati kami. Kalaupun jalan kami bengkok, ya Rabb, maka luruskan jalan-jalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga sedikit apa yang disampaikan bermanfaat. Allah jadikan setiap penyakit dalam hati kita disembuhkan. Insyaallah Allah pertemukan kita di surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.